Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang layak kita ucapkan kecuali puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Selain nikmat iman dan Islam, salah satunya adalah Allah pertemukan kembali kita dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu keutamaan ibadah di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat populer, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan ibadah saum, berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Berbicara tentang pengampunan dosa, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa ada 4 cara diampuninya dosa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertaubat, dengan istighfar, kemudian dengan amal soleh, dan juga dengan musibah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita bahas satu poin saja, yaitu bahwa amal soleh itu bisa menjadi penghapus dosa seseorang. Dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, selain hadis yang mengenai saum Ramadan yang barusan disebutkan, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan qiyam, maksudnya salat qiyamul lail, salat malam pada bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan qiyam, berdiri beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Nah, kemudian banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa, ya. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Kisah ini saya nukil dari sebuah buku yang berjudul Siapa Memilih Surga. Dalam buku tersebut dikisahkan ada seorang pemuda datang kepada seorang ustadz, lalu bertanya, "Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini aku melakukan kesalahan. Apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahanku?" Maka kemudian ustadz ini mengatakan, "Bersedekahlah. Gunakan sebagian hartamu untuk berinfak di jalan Allah.
Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Mari kita renungkan. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, atau perbuatan jelek, maka pada hakikatnya dia mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang melakukan kebaikan, dalam hal ini misalkan bersedekah, maka dengan sedekah itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan gharib. Inna shadaqata la tutfi'u ghadaba rabbi. Kata Rasul SAW, sesungguhnya sedekah itu bisa meredamkan murka Allah. Masya Allah. Jadi ketika seseorang melakukan amal kebaikan, apapun itu bentuknya, baik itu sedekah, sholat, ya, maka itu bisa meredamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan yang penuh maghfirah ini, Allah berikan kepada kita peluang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Mari kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita, amal soleh kita. Kita perbanyak melakukan amal kebaikan. Sholat kita tingkatkan, baca Quran kita, kemudian sedekah kita dan amal kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan tidak hanya itu, mudah-mudahan amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, yang kita maksimalkan di bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal kita dalam mengarungi nanti perjalanan yang sangat panjang, perjalanan kita nanti di akhirat. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arafa bu'da safari ista'ada. Siapa saja mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia akan menyiapkan bekal untuk menghadapi perjalanan itu. Mudah-mudahan amal yang soleh yang kita lakukan, yang kita maksimalkan di bulan ini, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi bekal kita nanti di hari akhir menghadapi perjalanan kita yang panjang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki dan dari syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahi wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.